Baik, selamat pagi semuanya. Selanjutnya kita akan lanjutkan materi kita. Ya. Coba buka buku kalian di halaman 127. Ya. Halaman 127. Di sini materi kita adalah menggerakkan gerak dasar tari daerah, mempraktikkan gerak dasar tari daerah, ya. Oke, nah kalian boleh siapkan pensil kalian. Jika ada yang penting nanti kalian garis bawahin, ya. Nah, coba lihat pada baris yang ketiga. Pada baris ketiga, sama seperti budaya di negeri kita, gerak dasar tari daerah juga memiliki keragaman. Jadi tiap daerah itu biasanya memiliki yang namanya gerakan atau kesenian yang berbeda-beda, ya, baik itu dari seni rupa, seni musik ataupun seni tari, ya. Tiap daerah biasanya memiliki ciri khasnya masing-masing, ya. Nah, kemudian pada baris yang keempat digaris bawain juga. Baris yang keempat, gerak dasar merupakan unsur utama dalam suatu tari, ya. Artinya setiap gerak dasar itu merupakan unsur utama dalam suatu tarian, ya. Itu juga digaris bawahin, itu penting, ya. Nah, selanjutnya di sampingnya setelah masih baris keempat juga, setelah titik, gerak dasar tari daerah meliputi gabungan dari kepala, gerak kepala, gerak tangan, dan gerak kaki serta gerak badan. Jadi ada 4 gerak, ya, ada 4 gerak yang umumnya merupakan gerak dasar dari suatu tari daerah, ya. Itu adalah gerak kepala, kemudian gerak tangan, gerak kaki serta gerak badan, ya. Itu perlu kalian garis bawahin, ya, supaya kalian tahu bahwa gerak dasar tari dari tari daerah itu meliputi gabungan dari gerak kepala, gerak tangan, gerak kaki, dan gerak badan, ya. Selanjutnya masih di baris yang sama, di halaman 127, baris terakhir paling belakang, baris terakhir setelah titik paling bawah. Bentuk gerakan setiap anggota tubuh dalam suatu tari daerah juga beragam, ya, yaitu gerak yang lemah lembut, gerakan mengentak, dan gerakan yang memerlukan ruang luas atau sempit. Itu digaris bawahin, ya. Maksudnya di sini adalah bahwa setiap daerah itu juga memiliki gerak tubuh yang misalnya menggunakan gerak lemah lembut, terus ada gerakan yang mengentak, kemudian ada gerakan yang memerlukan luas ruangan, ataupun misalnya ruangannya sempit, ya. Jadi memiliki ciri khas masing-masing. Ada gerak yang lemah lembut, ada gerakan yang mengentak, ada juga gerakan yang memerlukan ruang luas atau sempit. Atau misalnya ada juga yang gerakannya yang misalnya gerakannya kuat, ya. Gerakannya kuat. Nah, seperti yang sebelum-sebelumnya kan kita sudah bahas bahwa dalam tari juga itu ada gerak lemah dan ada juga gerakan yang kuat, ya. Nah, gerakan menghentak, ya, gerakan menghentak yang tadi itu merupakan salah satu contoh gerak kuat juga, ya. Jadi sebenarnya nggak jauh-jauh dari materi-materi sebelumnya sebenarnya, ya. Itu di garis bawahin, ya. Selanjutnya tempo dari gerakannya pun beragam. Antara lain ada tempo cepat, sedang, dan lambat. Nah, balik lagi sebenarnya dengan materi kita yang sebelumnya, bahwa pada tari itu ada juga yang dinamakan dengan tempo. Ada tempo itu dibagi atas 3 pada umumnya, ya. Tempo itu dibagi atas 3 bagian pada umumnya. Itu adalah tempo lambat, sedang, dan cepat, ya. Maka gerakan tari pun di setiap daerah itu memiliki tempo yang berbeda-beda. Ada tempo yang cepat, ada temponya sedang, dan ada juga tempo yang lambat, ya. Nah, coba kalian lihat, ya, di buku kalian di halaman 128, ya. Itu ada contoh gerak dasar tari, ya. Contoh gerak dasar tari. Bisa kalian lihat gambarnya di buku di halaman 128 itu, ya. Itu dilakukan sesuai hitungan, ya.
Gerakan yang pertama itu dihitung dari hitungan 1 sampai 4, kemudian gerakan keduanya dihitung dari 5 sampai 8, dimana yang seperti pernah Bapak bilang bahwa ketika misalnya kita menari itu biasanya hitungannya 2 kali 8 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu terus ya, berulang-ulang sampai misalnya nanti lagunya selesai ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat ya, kita lihat di buku kalian gambar yang pertama itu kan ada gerakan 1 ya, gerakan 1, terus gerakan Romawi 2, gerakan Romawi 3, kemudian ada bawahnya lagi begitu juga selanjutnya ya, sama. Nah, coba kalian perhatikan ketika hitungan 1 sampai 4 ya, itu tangan diangkat ke atas ya, tangan ditelentangkan ke atas. Kemudian dari hitungan 5 8 tangan diturunkan kembali ya. Jadi hitungan 1 sampai 4 tangan ke atas. Dari 5 8 tangan turun lagi ke bawah. Nah, kemudian lanjut ke gerakan nomor 2-nya ya. Hitungan 1, hitungan 2, hitungan 5 dan hitungan 6 tangan berada di atas ya. Jadi 1 2, kemudian gerakan keduanya 3 4 ya, kemudian 5 6 naik lagi ke atas tangannya, 7 8 turun lagi ke bawah. Nah, begitu seterusnya ya, cara bacanya seperti itu ya. Jadi kalian bisa coba misal nanti praktekkan sendiri di rumah masing-masing ya, kalian coba supaya kalian bisa lebih paham. Itu ada gerakan 3 lagi ya, sama ya. Itu hitungannya gerakan 1 ke bawah, gerakan 2-nya gerakan 1 ke atas, gerakan 2 ke bawah, gerakan ketiga ke atas lagi balik, gerakan keempat turun ke bawah, gerakan 5 itu naik ke atas lagi, gerakan 6 turun ke bawah, gerakan 7 naik ke atas lagi, gerakan 8 tangan turun lagi ke bawah ya, sama ya. Cara bacanya seperti itu. Jadi cara bacanya, gerakannya itu disesuaikan dengan hitungannya. Hitungan yang 2 kali 8 tadi, yang 1 2 3 4 5 6 7 8, balik lagi ke 1 lagi ya. Nah, itu gambarnya bisa kalian praktekkan masing-masing di rumah supaya kalian lebih paham ya. Karena kan kita via video ya, jadi cukup sulit mempraktekannya ya. Jadi kalian bisa coba masing-masing di rumah saja ya. Nah, di sini tiap gerakan yang ada pada buku kalian ya, tiap gerakan dasar tari tadi itu bisa kalian atur temponya sesuai yang kalian inginkan. Bisa dengan tempo sedang, bisa dengan tempo cepat, ataupun dengan tempo yang lambat ya. Nah, baik, itu sekilas tentang materi mempraktikkan gerak dasar tari daerah ya. Itu yang dimana pada umumnya itu ada gerakan tangan, gerakan kaki, gerakan kepala, serta gerakan badan ya. Selanjutnya, coba buka buku kalian di halaman 133 ya, halaman 133. Di sini materi kita adalah menjelaskan iringan musik tarian daerah ya. Menjelaskan iringan musik tarian daerah. Nah, tarian daerah yang dipentaskan biasanya diiringi dengan musik. Jadi setiap adanya pertunjukan tarian atau misalnya tarian daerah itu biasanya diiringi dengan alat musik. Nah, tergantung lagi, balik lagi, sebenarnya alat musiknya itu disesuaikan dengan alat musik masing-masing tiap daerah. Karena kan Bapak bilang seperti sebelumnya bahwa tiap daerah itu memiliki tarian, kemudian kerajinan tangan ataupun musik yang berbeda-beda tiap daerahnya ya. Tiap daerah memiliki ciri khas masing-masing, sehingga kalau dari segi musiknya tiap daerah memiliki alat musik yang berbeda-beda juga tentunya ya. Nah, jadi nanti akan disesuaikan dengan tariannya ya, karena tarian daerah dengan alat musik tradisionalnya juga itu merupakan salah satu ketertarikan ya, salah satu hal yang menjadi ciri khas suatu daerah tertentu ya. Makanya nanti di sini tarian daerahnya akan disesuaikan dengan alat musik dari daerahnya, serta tarian tersebut berasal dari daerah mana ya.
Nah, di sini coba kalian lihat pada baris yang ketiga. Pada baris yang ketiga, alat musik yang digunakan untuk mengiringi tari daerah biasanya menggunakan alat musik tradisional. Itu yang tadi Bapak sebutkan ya. Itu digaris bawahin pada baris ketiga. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tari daerah biasanya menggunakan alat musik tradisional. Itu digaris bawahin ya. Kemudian pada baris yang kelima, baris yang keenam. Ya, baris yang keenam. Iringan musik pada sebuah tarian dapat menambah suasana pementasan tari. Nah, jadi kita kan sudah pernah bahas tentang tarian, bahwa pada dasarnya tarian itu pasti menceritakan sesuatu ya. Ada cerita di balik tarian tersebut atau kisah di balik tarian tersebut. Nah, iringan musik pada tarian tersebut itu bisa membantu pementasan tari supaya makna ataupun pesan yang ada dalam tarian itu lebih sampai kepada orang yang menonton ya, pada para penontonnya. Makanya dalam tari dibutuhkan yang namanya iringan musik. Seandainya kalau tarian tidak ada iringan musiknya, itu akan membuat orang lebih sulit untuk memahaminya ya, lebih sulit untuk memahami makna yang ada dalam tarian tersebut. Nah, digunakanlah alat musik untuk membantu pementasan tari tersebut, karena biasanya kalau seperti yang pernah kita bahas, musik yang umumnya misalnya dia lembut ya, atau misalnya dengan tempo yang lambat, biasanya memiliki ciri khas tentang adanya cerita sedih misalnya gitu, atau misalnya cerita haru ya. Kalau musiknya misalnya temponya cepat, dia bercerita tentang hal-hal yang gembira. Nah, jadi dengan adanya hal tersebut secara otomatis ya, ketika misalnya gerakan tarian diiringi dengan musik yang lambat, maka otomatis orang-orang lebih gampang mengetahui bahwa tarian tersebut bercerita tentang apa, karena kan berpengaruh dari musiknya ya. Karena musiknya tadi lambat, maka otomatis orang juga dapat berpikir bahwa misalnya tarian tersebut itu bercerita tentang hal yang sedih ya, jika misalnya tempo musiknya lambat, dan yang nantinya gerakan tariannya juga pasti akan lambat ya. Nah, itu akan mempermudah orang yang menonton untuk memahami makna tersebut. Nah, seandainya nanti gerakan tarinya itu cepat ya, gerakan tarinya cepat ya, otomatis kan gerakan musiknya juga kan harus cepat juga ya kan, tempo musiknya juga harus cepat. Nah, sama seperti sebelumnya, kita sudah tahu bahwa musik dengan tempo cepat itu bisa jadi bercerita tentang hal-hal yang gembira, sehingga nanti ketika kita menonton tarian yang diiringi dengan lagu yang cepat, nah orang yang menonton dapat lebih gampang memahami bahwa bahwa tarian tersebut itu bercerita tentang suatu hal yang menggembirakan, misalnya seperti itu ya. Karena memang musik dan tarian itu searah ya, nggak bisa dipisahkan. Mereka itu satu bagian lah ya. Musik bisa berdiri sendiri, namun kalau misalnya tari itu perlu diiringi yang namanya alat musik ya. Oke. Nah, itu yang dimaksud tadi ya, bahwa iringan musik pada sebuah tarian dapat menambah suasana pementasan tari. Kemudian di garis bawahin setelah titik tadi ya, setelah iringan musik pada sebuah tarian dapat menambah suasana pementasan tari. Selanjutnya, gerak tari berbeda-beda tergantung pada jenis tempo musik yang dimainkan. Nah, itu di garis bawahin juga ya. Jadi tiap gerakan itu akan berbeda ketika temponya berubah ya. Itu di garis bawahin juga. Nah, selanjutnya juga ini perlu kalian garis bawahin. Selanjutnya, dengan menggabungkan musik tradisional dengan tari daerah akan membuat pementasan sebuah tari menjadi lebih indah dan menarik. Itu juga perlu kalian garis bawahin ya. Ini artinya bahwa musik dan tarian itu saling membutuhkan ya, saling mendukung satu sama lain. Oke. Nah, itu tentang tarian ya, alat musik yang digunakan dalam tarian. Nah, jadi misalnya gini, di sini kan kita kan ngebahas tadi ya tentang alat musik tarian daerah. Nanti akan tergantung ya, balik lagi ini misalnya
contoh alat musiknya begini. Seandainya gerakan tarinya itu adalah gerakan tarian Jawa, nah otomatis kan alat musiknya kan alat musiknya itu yang berhubungan dengan alat musik dari Jawa. Contohnya misalnya gendang, terus ada gamelan. Nah, misalnya kalau alat musiknya dari daerah Batak, misalnya suku Batak. Nah, itu kan alat musiknya bisa berupa dia berbentuk gendang juga, tapi namanya taganing, misalnya gitu ya kan. Kemudian ada seruling, kemudian ada kecapi dan lain sebagainya. Nah, nanti akan disesuaikan dengan tarian daerah masing-masing ya. Tiap daerah memiliki tarian yang berbeda serta alat musik yang berbeda juga ya. Oke. Baik, selanjutnya coba kalian buka buku kalian di halaman 141. Di sini materinya adalah menjelaskan perbedaan karya seni kolase, montase, mozaik, dan aplikasi. Ya, kita udah pernah bahas tentang seni kolase itu apa, montase itu juga apa, serta mozaik juga itu sudah pernah kita bahas ya. Nah, di sini kan kita jelaskan perbedaan karya dari seni kolase, montase, mozaik, dan aplikasi. Coba kalian garis bawahin di buku kalian itu pada paragraf yang kedua ya, pada paragraf yang kedua. Pada pembelajaran sebelumnya telah dijelaskan bahwa karya seni tersebut merupakan karya seni menempel kertas atau bahan-bahan alam pada permukaan yang berpola. Itu perlu digarisbawahin ya. Artinya, nah pada dasarnya kan kolase, montase atau karya mozaik itu adalah karya yang merupakan karya seni menempel kertas atau bahan-bahan alam pada permukaan yang berpola ya. Ketiga seni itu ya, karya seni kolase, montase, mozaik, dan aplikasi ya. Makanya itu perlu kalian garis bawahin itu, karena pada dasarnya ketiga karya tersebut, baik kolase, montase, dan mozaik, itu merupakan karya seni yang berhubungan dengan menempel kertas atau menempelkan bahan-bahan alam pada permukaan yang berpola. Yang artinya permukaan yang berpola di sini artinya pada suatu bidang atau pada suatu gambar tertentu ya. Itu digarisbawahin. Nah, selain ketiga karya seni tersebut, karya seni menempel lainnya adalah karya seni aplikasi ya. Kemudian pada paragraf kedua, baris yang keempat, aplikasi adalah salah satu cara menghias kain menggunakan motif dengan warna yang beragam. Itu perlu kalian garis bawahin. Nah, ini pengertian dari aplikasi ya. Aplikasi itu adalah salah satu cara menghias kain menggunakan motif dengan warna yang beragam ya. Itu digaris bawahin. Nah, contoh karya aplikasi itu ya, contoh karya seni dari teknik aplikasi yaitu tas yang diberi hiasan kain bermotif ya. Jadi ini lebih gampang sebenarnya. Atau misalnya kayak seperti baju ya, baju yang ada gambar-gambarnya, itu juga salah satu teknik karya yang menggunakan teknik aplikasi ya. Jadi aplikasi, karya seni kolase, karya seni montase maupun mozaik itu sama-sama karya seni yang menggunakan teknik menempel ya. Bedanya kalau misalnya karya mozaik, kolase, montase itu menempelkan kertas atau bahan-bahan alam pada permukaan yang berpola. Nah, sedangkan teknik aplikasi itu adalah salah satu cara menghias kain dengan menggunakan motif dengan warna yang beragam. Contohnya misalnya kayak batik juga itu salah satu teknik aplikasi. Nah, bedanya itu adalah di caranya ya. Oke. Itu tentang menjelaskan perbedaan karya seni kolase, montase, mozaik, dan aplikasi. Selanjutnya coba buka buku kalian di halaman 153. Di halaman 153 materinya adalah membuat karya seni kolase dan montase ya. Di sini yang perlu kalian garis bawahin itu ada pada paragraf yang kedua ya. Pada paragraf kedua, bahan-bahan yang digunakan dalam membuat keempat seni teknik tempel berbeda-beda
Nah, di sini tadi yang maksudnya seni tempel itu atau karya seni dengan menggunakan teknik tempel itu karya seni kolase, montase, mozaik, dan teknik aplikasi ya. Itu ada ada empat cara untuk membuat suatu karya seni yang menggunakan teknik tempel ya, atau teknik menempel ya. Itu digarisbawahin, bahan-bahan yang digunakan dalam membuat keempat seni teknik tempel berbeda-beda. Bahan-bahan yang digunakan dapat memanfaatkan bahan-bahan bekas ataupun bahan alam yang bisa kita temukan di sekitar kita ya. Itu digarisbawahin. Nah, jadi untuk membuat seni kolase, montase, mozaik ataupun teknik aplikasi ya, itu sama saja dapat menggunakan bahan yang berupa bahan-bahan bekas ataupun bahan alam yang dapat kita temui, ataupun misalnya kalau bukan bahan alam, kita bisa menggunakan bahan buatan juga ya, bisa kita gunakan. Oke. Itu tentang membuat karya seni kolase ya. Jadi di sini yang penting kalian pahami adalah bahwa membuat karya seni kolase, montase, mozaik ataupun karya aplikasi itu dapat memanfaatkan bahan-bahan bekas ataupun bahan alam, ataupun bisa kita gunakan bahan buatan ya. Contohnya misalnya kayak bahan buatan itu manik-manik ya. Kalau kalian tahu manik-manik, namanya manik-manik ya. Nanti coba kalian searching nanti di Google ya, manik-manik itu seperti apa. Ya, itu salah satu bahan buatan juga ya. Dan bahan tersebut dapat digunakan untuk membuat karya seni kolase, montase, mozaik, dan karya aplikasi juga ya. Kemudian kita lanjut pada halaman 156. Halaman 156, membuat karya seni aplikasi dan mozaik ya. Nah, ini lanjutannya dari yang tadi ya. Kalau tadi kita menjelaskan membuat karya seni kolase dan montase, nah sekarang ini membuat karya seni aplikasi dan mozaik ya. Nah, pada baris yang ketiga, silakan digarisbawahin baris ketiga ya. Pada baris ketiga, karya aplikasi dibuat dengan menempelkan suatu bentuk dari bahan tertentu ya. Karya aplikasi dibuat dengan menempelkan suatu bentuk dari bahan tertentu. Nah, artinya di sini ketika kita ingin membuat suatu karya aplikasi, nah kita bisa misalnya membuat contoh, misalnya gini, kita buat karyanya misalnya berbentuk boneka. Nah, ketika misalnya dia sudah jadi bonekanya, nah kita bisa menghias boneka tersebut dengan menambahkan bentuk-bentuk lain dari bahan yang lain juga ya. Misalnya untuk kita buat bentuk misalnya gini, kita buat matanya, misalnya mata dari bonekanya itu menggunakan bahan lain ya. Nah, itu juga salah satu cara untuk menghias karya aplikasi ya. Dan itu kan ditempel juga ya, mata dari boneka kan itu bisa ditempel, ataupun misalnya kita buat hidung dari bonekanya, contohnya seperti itu. Nah, bahan untuk membuat hidung boneka tersebut kan itu bisa berbeda bahan ya. Ya, bisa dari kain yang beda, ataupun misalnya bentuknya mungkin berbeda-beda juga ya. Nah, itu bisa ditempelkan lagi untuk menghias. Nah, teknik tersebut itu disebut teknik aplikasi ya. Jadi itu tentang yang teknik aplikasi. Nah, contoh karyanya itu adalah menghias sampul buku atau tempat pensil. Nah, contoh misalnya ini salah satu yang paling gampang, itu menghias sampul buku. Nah, bukunya kan udah ada ya. Bukunya kan sudah ada. Nah, ketika kita ingin menghias buku tersebut, nah kita kan bisa menggunakan teknik menempel juga. Misalnya kita buat gambar pada suatu kain, misalnya kita potong, kemudian gambar potongan yang sudah jadi tersebut itu bisa kita tempel di buku menjadi covernya atau lain sebagainya ya. Nah, itu contoh karya aplikasi ya, menghias sampul buku atau tempat pensil. Nah, kemudian di bawahnya itu perlu kalian garis bawain lagi, karya seni mozaik terbuat dari berbagai macam-macam bahan dan warna yang berbeda yang dipadukan menjadi sebuah gambar yang indah. Nah, ini teknik mozaik kan sudah pernah Bapak jelaskan bahwa teknik mozaik ini
bagaimana caranya kita membuat suatu karya dengan menempelkan bentuk-bentuk tertentu ya. Jadi bahan-bahannya itu sudah memiliki bentuk tersendiri ya. Pada umumnya itu bisa kita lihat pada kaca ataupun keramik ya, lantai keramik. Nah, itu kan biasanya ada keramik yang lantainya itu mempunyai gambar ya. Nah, tapi gambarnya itu terpisah-pisah. Nah, terpisah-pisah. Mereka memiliki bentuk tersendiri. Nah, sama seperti karya mozaik. Mozaik itu juga seperti itu ya. Jadi bahan-bahannya sudah memiliki bentuk tersendiri. Nah, nanti bahan-bahan yang sudah memiliki bentuk tersebut itu akan diolah kembali untuk membuat suatu karya yang baru. Itu ya karya seni mozaik. Baik, kira-kira itu tentang penjelasan dari 4 karya seni yang menggunakan seni tempel ya. Tadi seni tempel itu tadi ada seni kolase, kemudian ada seni montase, ada seni aplikasi, dan ada juga karya seni mozaik ya. Jadi yang perlu kalian ketahui adalah keempat jenis karya yang menggunakan teknik yang sama ya. Tekniknya itu adalah teknik menempel. Jadi itu perlu kalian ketahui. Baik, kira-kira sampai di sini dulu materi kita. Jika misalnya ada yang bingung tentang penjelasan dari Bapak, kalian bisa ulang-ulang lagi videonya ya. Videonya nggak akan hilang dari YouTube, bisa kalian tonton berulang kali sampai kalian paham ya. Kalian bisa nontonnya dimanapun, kapanpun juga bisa ya. Kalian tinggal lihat di playlist Bapak. Oke. Nah, jika ada yang misalnya yang ingin bertanya, kalian bisa langsung japri Bapak nanti ya. Jika ada pertanyaan, nanti pertanyaan kalian akan Bapak jawab ya. Baik, kira-kira sampai di sini dulu materi kita. Materi selanjutnya akan kita lanjutkan minggu depan. Sampai bertemu minggu depan.